wabarakatuh. Kita sambil nunggu teman-teman Pak Yudit, bentar dulu. Masih 9 orang di dalam. Sambil saya set rekaman satu. Iya. Oke Bu Bapak semuanya, mohon maaf kita langsung jalan saja karena sudah jam di Balikpapan di sini sudah jam 14 lewat 26 menit. Kita udah molor 26 menit. Oke. Saya ngisi duluan ya Pak Yudit. Ya. Ya, saya siap. Saya buka dulu, tadi ketutup. Tuh.
Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi kita akan masuk ke unit 2. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan tentang pelatihan kali ini. Karena pelatihan kali ini hanya berlangsung tatap mukanya 2 hari. Jadi Ibu Bapak bisa melanjutkan dengan pelatihan ini di akhir nanti akan ada namanya post test, dan post test yang soal yang keluar adalah soal berkaitan dengan materi yang sudah kami sampaikan, baik melalui unit yang ada di classroom maupun yang telah kami sampaikan secara langsung. Dan insya Allah tidak akan jauh dari penilaian yang ada. Nah, saya izin share screen Ibu Bapak semuanya. Izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat belum? Lagi loading ya. Oke. Delaynya lumayan. Oke, udah terlihat ya? Nah, saya akan menunjukkan pelatihan atau latihan yang sudah dikerjakan. Baru ada beberapa orang. Ada Bu Tendri, Pak Galih, kemudian Bu Didin, Bu Eka, Bu Nurul, Pak Lamijo. Sementara ini, sedangkan yang lain sementara belum mengerjakannya. Mungkin ada kendala, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa langsung mengerjakan. Karena ini baru latihan soal 1, di unit 1, nanti ada latihan soal di unit 2, kemudian ada juga uji kompetensinya. Nah, uji kompetensinya dalam bentuk soal juga seperti ini. Nanti kami akan sampaikan, karena berkaitan dengan uji kompetensi, ini juga berkaitan dengan saat Ibu dan Bapak semuanya memilih nama trainer. Di situ nanti ada pilihan nama trainernya siapa. Nah, karena di sini trainernya ada 2 orang, maka nanti akan kami bagi menjadi 2 kelompok gitu. Nah, seperti itu Ibu Bapak semuanya, sekedar diketahui. Jadi di classwork kita ada materi dan ada latihan soal. Nah, ini ada latihan soal dan ada materi. Sebagian materi sudah kami sampaikan. Kemudian presensi juga, dalam bentuk pengisian bukan formulir, tapi pengumpulan screenshot yang Ibu Bapak semua terima atau Bapak Ibu semua buat pada saat penyampaian materi hari ini atau yang kemarin. Nah, seperti di sini, ini sudah ada 1 orang yang sudah mengumpulkan presensinya.
Kemudian di hari kemarin, hari pertama itu baru 11 orang dari masih ada 44 orang yang belum ya. Nah, karena ini sifat apa ya, pembelajarannya berbasis teknologi, saya berharap sih tidak hanya terpaku pada pelatihan langsung seperti ini, karena kami juga menyertakan rekaman. Jadi ibu bapak yang mungkin saat berlangsungnya kegiatan seperti ini tidak bisa mengikutinya secara langsung, ibu bapak bisa melihat dari rekaman yang ada, kemudian tetap mengisi presensi yang ada gitu. Nanti akhirnya juga melakukan uji kompetensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mungkin bebas untuk memilih waktu gitu ya. Jadi tidak harus berbarengan satu waktu, tapi ada jeda waktu yang bisa dipakai dari waktu mulai dan sehingga waktu selesai. Begitu Ibu Bapak semuanya. Kemudian kita akan masuk ke materi, kemarin sudah ada materi unit 2 yang sudah dibahas oleh Pak Yudit. Nah, di unit 2 berkaitan dengan kolaborasi ya, cara mengajar kita menggunakan akun pembelajaran. Di unit 21 itu berkaitan dengan penggunaan teknologinya, kemarin sudah dibahas. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua menggunakan alat sekaligus, 2 alat sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah berbagi dan berkolaborasi juga sudah disampaikan. Saya akan melanjutkan dengan yang keempat kemarin sudah juga. Saya tinggal melanjutkan. Nah, ini ada classroom dan formulir ya Bapak Ibu. Dan sebentar, kenapa mati kamera saya? Sepertinya ada sesuatu yang terlupa gitu. Mohon maaf, kita lupa berdoa. Oke. Nah, mungkin kendalanya dikarenakan lupa berdoa, maka sama-sama untuk melanjutkan sesi hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya masuk ke unit 2 berkaitan dengan materi classroom dan dokumen, begitu juga yang classroom dan formulir ya. Memanfaatkan classroom disertai dengan alat yang lain. Jadi di Google Workspace itu kalau Ibu Bapak semua lihat, bentar, saya akan buka tab baru aja. Kalau Ibu Bapak semua melihatnya, bentar ya. Di sini ada titik 9. Di titik 9 ini adalah aplikasi Google Workspace Education yang diberikan kepada kita menggunakan akun belajar.id. Ya, jadi Ibu Bapak bisa memanfaatkan aplikasi yang sebanyak ini bebas gitu ya. Nah, tapi di antara aplikasi yang ada untuk pembelajaran kita biasa menggunakan namanya Classroom di sini. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan aplikasi lain selain Classroom. Di antaranya mungkin nanti kalau untuk assessment atau kuis ulangan kita bisa menggunakan formulir. Ibu Bapak juga sudah sering memanfaatkan itu. Kemudian ada Google Slide seperti PowerPoint, ada Google Doc seperti Word dan Spreadsheet atau Sheet seperti Excel gitu ya. Ini semua bisa kita manfaatkan dengan baik dan bisa kita kolaborasikan dengan Classroom gitu.
Saya buka Classroom dulu. Jadi kalau untuk mempermudah kita mengakses aplikasi, untuk aplikasi Google Workspace, jadi tidak perlu lagi Ibu Bapak mencarinya lewat Google di sini, misalnya Google Classroom ditulis gitu, nggak perlu lagi ya Ibu Bapak. Jadi misalnya Ibu Bapak menulisnya Google Classroom, ini nggak perlu seperti ini. Sorry. Nah, kalau ini dia masih mencari, dia masih melakukan searching, ketemunya adalah aplikasi yang lain. Nah, tapi kalau kita menggunakan tombol titik 9 di pojok kanan gitu ya, di kanan atas, secara normal sih posisinya di sini, di kanan atas. Bentar ya, Ibu Bapak. Nah, ini aplikasi yang kalau kita klik sudah tujuannya pasti di sini. Nah, kalau yang di tengah ini gimana? Ini di tengah ini adalah aplikasi yang sering dibuka. Kalau Ibu Bapak sering membuka seperti ini. Kalau kita misalnya punya akun yang lain, saya contohkan, saya punya akun, sebentar ya. Oke. Ini loadingnya agak lumayan, entah kenapakah gerangan gitu ya. Oke, misalnya saya pakai akun saya, saya menggunakan akun pribadi saya. Ya, kalau saya menggunakan Google sebagai mesin pencari, ya defaultnya mesin pencari atau mesin pencari yang utama, maka pada saat saya buka Google atau saat saya buka Chrome gitu, maka otomatis dia tampilannya seperti ini. Nah, ini Google-nya, kemudian ini adalah aplikasi yang sering dibuka, berbeda dengan yang tadi. Kenapa? Karena memang dia akan menyimpan data ini di dalam cache-nya akun masing-masing. Makanya kalau kita klik, kalau Ibu Bapak misalnya mungkin perhatikan di pojok kanan atas, ini ada simbol atau gambar akun kita. Nah, ini mungkin sama dengan yang di sini, karena ini memang satu akun yang sama. Kalau saya akan membuat atau membuka akun itu di akun masing-masing. Jadi saya tidak akan menggunakan akun yang banyak di satu sinkronisasi data. Jadi seperti ini, Ibu Bapak bisa lihat. Ini ada beberapa akun ya yang saya manage. Kemudian di antara akun ini masing-masing punya sinkronisasi data sendiri-sendiri. Jadi tidak akan sama ketemunya dengan yang ini. Nah, jadi fungsinya akun ini adalah di saat kita menggunakan akun belajar.id, maka dia akan sinkron dengan akun belajar.id, baik yang saya gunakan di komputer yang ini, atau saya gunakan di laptop yang lain, atau yang saya gunakan di HP. Maka datanya sama. Termasuk mungkin kalau Ibu Bapak yang suka menyimpan password di di browsernya, itu pada saat password di sini sudah tersimpan, di komputer lain pasti otomatis juga akan tersimpan dan sama gitu. Kelebihannya kita mudah mengakses, tapi kekurangannya kalau satu bobol semua gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, nah, di sini saya gunakan satu akun untuk sinkronisasi data. Di sini juga saya menggunakan akun yang berbeda, gitu ya, untuk sinkronisasi data. Jadi saya memang lebih ke, sorry, nah ini
kayaknya jaringannya memang lagi nggak baik-baik saja. Oke, saya coba refresh dulu ya. Jadi saya lebih ke bagaimana teknis pemanfaatan si akun tadi dengan benar gitu. Bukan hanya sekedar bisa pakai tapi uh, bisa lebih baik lagi. Nah, oke. Kembali ke Classroom. Ya, benar sekali jaringan komputer saya sedang tidak baik-baik saja. Ada apakah gerangan? Oke. Bentar ya Ibu Bapak. Saya akan coba gunakan jaringan yang berbeda. Bentar saya mungkin agak berpindah. Ada delay putus sedikit. Enggak akan jalan normal sebabnya. Oke, sebentar. Iya, saya sedang matiin videonya. Gambarnya nge-refresh ya. Bentar. Ya. Oke. Bentar. Ya. Oke. Saya share screen ulang ya Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf ini kendala sangat-sangat teknis.
harus berganti jaringan internet. Sudah loading ya? Oke, udah tampil ya. Ini pakai jaringan yang agak kenceng gitu. Mudah-mudahan aman deh. Oke, ini ibu bapak semuanya. Nah, di classroom yang kita gunakan, kita bisa, kalau ibu bapak perhatikan pada saat kita ingin membuat sebuah classwork gitu, di sini ada pilihan, ada assignment, ada quiz, ada question, ada material, dan ada reuse post, dan ada topik. Nah, kalau topik itu supaya kita bisa mengelompokkannya jadi seperti ini, sedangkan material itu kalau kita memberi materi kepada peserta didik kita atau peserta pelatihan kita, contoh misalnya ini materi 1, kita akan lihat view-nya ini di sini ya. Kemudian untuk materi presensi nanti kelihatan di yang tadi berapa orang yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi ini adalah bisa diisi dengan unit topik tadi, bisa diisi dengan macam-macam. Bisa kita isi dengan materi maupun kita isi dengan penugasan. Nah, tipe penugasannya diantaranya ada assignment tugas biasa yang harus dikumpul. Mungkin ibu dan bapak meminta siswanya mengumpulkan tugas presentasi atau rangkuman atau tugas video. Nah, itu bisa pakai assignment. Sedangkan quiz assignment ini berkaitan dengan quiz seperti yang ibu bapak sering berikan kepada siswa, atau seperti contohnya di latihan soal 1. Di latihan soal 1 itu assignment-nya berkaitan dengan Google Form. Nah, ini berkaitan dengan materi tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Ini ada classroom dan dokumen. Selain itu ada classroom dan formulir gitu ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan classroom, kita kombinasikan dengan aplikasi lainnya. Nah, jadi kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam classroom, otomatis nanti nilainya akan masuk ke dalam penilaian classroom kita, gitu ya. Oke, ini yang ini misalnya saya contohin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya turunkan gitu ya, saya kembalikan. Sorry, saya return gitu. Oke. Oh, nilainya belum masuk ya. Tapi kayaknya scoring ibu bapak sudah ada semua deh. Ini udah dikembalikan ya penilaiannya. Nah, kalau berbentuk Microsoft Form, ibu bapak bisa lihatnya di formulir masing-masing, ada nilai di situ ya. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan Google yang kedua tadi dengan Google Doc. Nah, kalau di Google Doc kita bisa menyisipkan apapun ke dalam classroom kita. Contoh misalnya seperti kemarin saya melakukan perkenalan, mana ya perkenalannya. Nah, ini saya bisa menyisipkan file berupa PDF maupun berupa website atau berupa dokumen lainnya. Contoh misalnya di saat kita ingin membuat postingan, ini postingan atau pengumuman, kita bisa menyisipkan file apapun yang ada di Google Drive. Kemudian kita bisa menyisipkan file yang dari komputer atau berupa link atau berupa video. Nah, gitu. Jadi kita bisa mengkombinasikan Classroom ini dengan aplikasi lainnya yang ada di. Oke, saya di-string aja.
Nah, begitu juga dengan slide gitu ya. Bapak Ibu kalau buka Google Drive, di dalam Google Drive itu sebenarnya kemarin sudah disampaikan ada berisi folder dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat, selain itu kita bisa membuat file langsung ke dalam folder yang kita buat. Jadi kalau Ibu Bapak memilih Drive kemudian langsung new, pilih file atau pilih Google Doc, maka filenya Ibu Bapak itu masuknya ke dalam sini ya, ke dalam folder utama. Jadi akan lebih baik seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yudit, dimasukkan dulu atau dibuat dulu foldernya ya. Dibuat dulu foldernya misalnya di pelatihan Google Master Trainer, masuk ke sini. Nah, ini ya foldernya, filenya nanti pada saat kita buat new file, misalnya saya punya file doc gitu, maka otomatis file itu akan berada di folder yang tadi saya ambil. Ya, ini misalnya saya tulis aja 1 gitu. Nah, di sini Ibu Bapak semuanya nanti akan otomatis, ini dia kalau disimpan, dan ini 1, dia akan tersimpan di sini. Nah, ini tersimpannya di sini. Gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya banyak file yang bisa kita sisipkan. Jadi bisa kita kombinasikan dengan Google Classroom. Nah, kalau yang di unit 9, di pelajaran 9, saya rasa Ibu Bapak juga sudah pernah memanfaatkan Jamboard gitu ya. Papan tulis digital gitu. Nah, nanti Pak Yudit aja yang menjelaskan tentang papan tulis digital. Oke, oke, ini ada rangkumannya. Sebentar juga ada apa namanya latihan untuk di unit 2 gitu. Begitu Bapak Ibu berkaitan dengan penggunaan akun belajar ya. Jadi kita mengajar dengan menggunakan akun belajar, akun pembelajaran atau akun belajar.id, sangat banyak manfaatnya ketimbang kita hanya memanfaatkan akun biasa, akun pribadi gitu. Nah, selain itu satu kelas masing-masing itu pasti memiliki folder ya Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di drive-nya Bapak Ibu itu nanti ada Classroom, ini adalah folder dari Google Classroom atau Classroom-nya Ibu Bapak masing-masing. Jadi ada di sini satu folder itu berbeda dengan yang lainnya atau satu kelas itu beda foldernya. Jadi tidak akan tergabung dengan folder-folder yang lain. Nah, kalau Ibu Bapak ingin menyisipkan formulir ke dalam Classroom gitu ya, maka foldernya wajib ditaruh di dalam formulirnya wajib ditaruh di dalam folder kelasnya. Jadi kalau Ibu Bapak naruhnya di luar di My Drive, dia nanti nggak akan bisa dipanggil ke dalam Google Classroom-nya. Jadi letakkan formulirnya ke dalam folder yang sama dengan kelasnya. Nah, seperti ini materi yang ada bisa tersimpan dengan rapi di sini. Ya, mungkin itu untuk sementara dari saya. Silakan Pak Yudit melanjutkannya. Oke, boleh silakan. Saya stop share dulu ya. Untuk pelatihan kali ini prakteknya hanya membuat slide itu ya Pak Yudit ya. Kayaknya nggak banyak.
Yang ada sih nanti uji kompetensi aja, mengisi soal apa mengikuti ujian soal itu aja. Hmm. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya. Silakan.
Terima kasih Pak Yudit. Ada beberapa pertanyaan. Nggak tahu, mungkin bisa dijawab sekarang atau mungkin nanti setelah sholat ya. Yang pertama untuk yang materi dari Pak Bambang tadi, itu apa namanya, saya kurang paham tadi waktu eh, apa namanya ketika kita membuka drive, ya, buka drive itu di situ kalau seandainya kita ingin memasukkan se, se Jadi raya itu. Kamu jadi urusan gitu tahun. Raya aku tahu. sepenangkapan saya gitu ya tadi. Raya semalam Kalau Fitri. misalnya kita mau memasukkan materi atau sesuatu ke classroom, itu di situ kita ngambilnya kalau seandainya ngambil dari drive kita itu di situ ada folder sendiri yaitu classroom. Folder apakah ketika classroom kita buat apakah ketika classroom itu kita buat itu secara otomatis di drive kita itu ada kelas-kelas yang kita susun ataukah kita membuat folder-folder apa namanya secara manual gitu. Itu yang mungkin yang pertama guys supaya kita bisa menarik materi ke classroom yang kita buat sesuai dengan kelasnya. Kemudian yang Pak Yudit itu ketika kita membuka, ketika kita mau mengundang siswa kita pada classroom dengan otomatis dengan akun apa namanya belajar ID ini, apakah juga siswa kita itu semuanya harus memakai akun? Kalau seandainya misalnya siswa kita itu ya maaf maaf maaf. Okay. Pertanyaan untuk Pak Yudit yang kedua ya. Sudah Pak, sudah dengar Pak. Oh ya, untuk perbedaan Jamboard dengan Google Doc dalam hal kegunaan Pak. Gitu. Ya. Kemudian tadi yang pertama itu ya untuk yang pertama itu apakah juga siswa kita itu semuanya pakai akun belajar ID? Betul. Iya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak Yudit. Oh,
Oh, Pak Yudit malam. Oh iya. Nggih, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Sama-sama.